Jadi adik-adik, pada bulan ini, di bulan Desember yang baik ini, adik-adik di rumah pada tahu gak kita merayakan hari apa di bulan Desember ini? Kakak kasih tahu ya. Di bulan Desember ini kita merayakan hari Natal. Nah, Natal itu artinya apa sih? Natal itu adalah hari kelahiran Tuhan Yesus. Nah adik-adik, sebelum kakak mau bercerita pada minggu ini, kakak akan mengajak adik-adik berdoa terlebih dahulu. Nah, lipat tangannya, tutup matanya, dengarkan kakak berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah kumpulkan kami lagi pada ibadah hari ini. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu menjadi pembelajaran di hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Hanya ke dalam anak-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sebelum kakak mau bercerita, kakak akan bacakan dulu. Ceritanya diambil dari Alkitab, di mana di Injil Lukas ayat pasal 2 ayat 1 sampai 7. Kakak bacakan ya untuk adik-adik di rumah. Judul perikopnya kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya, yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Tadi kita sudah berdoa, sudah membaca firman Tuhan di Alkitab. Waktunya kakak akan melanjutkan cerita pada minggu ini. Nah, jadi bisa lihat ya gambarnya. Nah, anak-anak, hari ini kita merayakan Natal. Natal adalah hari kelahiran Tuhan kita. Jadi kita merayakan hari ulang tahun Tuhan Yesus. Anak-anak ingat siapa yang dipilih Tuhan untuk menjadi ibu Yesus? Ya, Maria yang dipilih. Mulanya Maria bingung bagaimana mungkin ia punya anak karena ia belum menikah. Tetapi malaikat Gabriel mengatakan bahwa Tuhan yang akan menolong Maria, sehingga ia dapat mengandung juru selamat. Dan benar, Maria kemudian mengandung. Sekarang Maria mengerti bahwa kuasa Tuhanlah yang menolong dia untuk mengandung anaknya yang istimewa ini. Di kota Nazaret tinggal seorang laki-laki yang bernama Yusuf. Yusuf akan menikah dengan Maria. Ia bingung melihat Maria mengandung, bagaimana hal itu bisa terjadi. Tetapi pada suatu malam, Yusuf bermimpi. Dalam mimpinya ia bertemu dengan malaikat yang berkata, nah ini malaikatnya ya adik-adik. Jangan takut Yusuf, Maria sedang mengandung anak Allah, Juru Selamat. Nanti kalau anak itu lahir, hendaklah kau beri nama Yesus. Peliharalah dia seperti anakmu sendiri. Yusuf bangun dan memikirkan kata-kata malaikat tadi. Sekarang ia tidak takut lagi karena anak yang dikandung Maria adalah anak Allah. Ia bersedia untuk merawat anak yang akan dilahirkan oleh Maria. Beberapa waktu kemudian mereka menikah dengan sukacita. Mereka menantikan kelahiran Tuhan Yesus. Tetapi tiba-tiba ada perintah dari raja. Dia ingin menghitung jumlah orang yang ada di negerinya. Karena
Itu semua orang harus kembali ke kota asalnya untuk dihitung. Yusuf dan Maria juga harus pergi ke kota asal mereka di Bethlehem. Bethlehem adalah kota di mana dulu Daud menjaga domba-domba ayahnya, karena itu disebut kota Daud. Tetapi kota Bethlehem sangat jauh. Maria sedang hamil besar, hampir melahirkan. Pikir Yusuf bingung. Bagaimana Yusuf? Tanya Maria. Kita akan berjalan perlahan-lahan, jawab Yusuf. Maria mengangguk saja. Lalu mereka membereskan barang-barang dan berangkat. Mereka berjalan ke Bethlehem melewati lembah, menyeberangi sungai Yordan. Sebentar-bentar mereka beristirahat karena Maria cepat sekali lelah. Malam hari, mereka harus mencari tempat untuk beristirahat. Esoknya berjalan lagi. Akhirnya dari jauh tampaklah kota Bethlehem di atas bukit. Putih berkilau kena sinar matahari. Oh, mereka sangat gembira. Hari sudah sore. Mereka masuk ke kota Bethlehem. Nah, sekarang kita akan segera mencari tempat untuk menginap. Tok, tok, tok. Yusuf mengetuk salah satu rumah penginapan. Wah, sudah penuh, Pak, kata pemilik penginapan tersebut. Tok, tok, tok. Yusuf mengetuk rumah yang lain lagi. Sudah penuh, kata pemiliknya. Yusuf mencoba dan mencoba lagi. Tetapi semua penuh, tak ada kamar yang kosong untuk mereka. Yusuf bingung. Istri saya hampir melahirkan, katanya pada pemilik penginapan. Sebenarnya masih ada tempat kosong, tapi hanya sebuah kandang binatang, katanya. Yusuf memandang pada Maria yang lelah di sampingnya. Maria mengangguk. Baiklah, kata Yusuf pada pemilik penginapan. Mereka masuk ke dalam kandang. Yusuf menyalakan lentera dan membersihkan kandang itu dan menyiapkan jerami untuk tempat tidur mereka. Setelah itu, mereka bersyukur kepada Allah karena mereka sudah mendapatkan tempat yang tenang untuk beristirahat. Walau itu hanya sebuah kandang, pada malam hari yang sunyi itu, Tuhan Yesus lahir. Juru selamat yang lama dinantikan sekarang datang. Lahir menjadi manusia sama seperti kita, kecil dan lemah. Tetapi siapa dia sebenarnya? Ya, dia adalah anak Allah. Oh, Maria dan Yusuf sangat bersuka cita. Mereka membungkus bayi Yesus dengan kain dan meletakkannya di palungan binatang. Lalu Maria dan Yusuf bersujud di sisi palungan, memandang bayi Yesus dengan penuh hormat dan syukur. Itulah Natal yang pertama. Hari yang penuh sukacita karena Tuhan Yesus, anak Allah, telah datang ke dunia. Dia adalah juru selamat yang dapat mengampuni dosa kita. Adik-adik, setelah kita sudah berdoa pembuka, lalu membaca firman, mendengarkan cerita, tiba waktunya kakak mengajak adik-adik untuk menghafal ayat hafalan. Diambil dari Lukas 2 ayat 11. Nanti kakak akan tampilkan di layar ya, ayat hafalannya di Lukas 2 ayat 11. Ayat hafalan diambil dari Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan, di kota Daud. Kakak ulangi ya. Diambil dari Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan, di kota Daud. Kita menghafal ayat hafalan. Kakak akan menutup ibadah hari ini. Kembali lagi, lipat tangannya dan tutup matanya. Dengarkan kakak berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memberikan firman yang begitu baik, di mana kami bisa mendengarkan cerita dari Tuhan Yesus yang lahir ke dunia. Kiranya firman-Mu itu menjadi pembelajaran di hidup adik-adik di rumah. Dan Tuhan tolong berilah kesehatan adik-adik di rumah, dan berilah kesehatan kepada kedua orang tuanya, dan berilah kesabaran juga kepada kedua orang tuanya dalam mendidik adik-adik Kia Raja Wali di rumah. Terima kasih ya Tuhan, hanya ke dalam anak-Mu kami mengucap syukur dan berdoa.
Haleluya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik di rumah. Dadah.